Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kita awali dengan momen penting dari sepak bola tanah air. Timnas Arab Saudi ambil langkah serius jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Herve Renard mengutus staf khusus untuk memantau langsung kekuatan timnas Indonesia dan Irak. Informasi lainnya pemirsa masih seputar sepak bola tanah air. Timnas Indonesia menghadapi laga krusial ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan wasit kontroversial. PSSI telah mengajukan protes resmi karena sebagian besar pengadil termasuk petugas VAR berasal dari kawasan yang sama dengan lawan Arab Saudi dan Irak. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Erick Thohir resmi dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Aryo Tejo pada Rabu tanggal 17 September. Presiden FIFA Gianni Infantino mengucapkan selamat kepada Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya. Erick Thohir dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, menggantikan Dito Aryo Tejo pada Rabu 17 September. Melalui akun Instagram pribadinya, Presiden FIFA Gianni Infantino seperti tidak ada masalah dengan status Erick Thohir sebagai Menpora. Ia malah menyambut baik dan mengucapkan selamat kepada Erick Thohir. Tak hanya itu, Gianni Infantino juga memuji Erick Thohir selama menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Ia pun mendoakan kesuksesan Erick Thohir dalam upaya membawa olahraga kemanapun dan memperkenalkan sepak bola kepada setiap anak di Indonesia. Diketahui, Erick Thohir dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama 11 pejabat lainnya di Istana Negara pada Rabu 17 September. Usai dilantik, Erick Thohir mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya ke FIFA tentang apakah ia boleh rangkap jabatan sebagai Menpora dan Ketua Umum PSSI. Wasit untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk Timnas Indonesia resmi diumumkan. Saat melawan Arab Saudi, pertandingan akan dipimpin pengadil asal Kuwait. Sementara untuk laga kontra Qatar, wasit berasal dari Cina. Nasib kurang menguntungkan menghampiri timnas Indonesia jelang laga ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, dua pertandingan krusial skuad Garuda melawan Arab Saudi dan Irak akan dipimpin wasit yang menuai kontroversi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya telah mengajukan surat protes resmi kepada FIFA terkait penunjukan wasit di babak ini.
PSSI menilai keputusan tersebut berpotensi merugikan skuad Garuda. Mengingat sebagian besar pengadil yang ditunjuk berasal dari kawasan yang sama dengan lawan Garuda. Dilansir dari akun X ASEAN Football, laga Indonesia kontra Arab Saudi akan dipimpin wasit asal Kuwait, Ahmed Al-Ali. Bahkan seluruh perangkat pertandingan termasuk wasit VAR juga berasal dari Kuwait. Sementara itu pada duel Indonesia melawan Irak, pengadil utama dipercayakan kepada wasit asal Tiongkok, Manning. Nama Ning bukan sosok asing di Asia, lantaran pernah memimpin laga final Piala Asia 2023. Saat itu ia memberikan 3 penalti kepada Qatar yang akhirnya keluar sebagai juara usai menaklukkan Yordania 3-1. Tak hanya itu, posisi asisten wasit VAR pada laga kontra Irak juga menimbulkan keraguan. Pengadil asal Thailand Sivakorn Fuudom ditunjuk untuk mengisi peran tersebut. Sivakorn sendiri pernah menjadi sorotan karena dianggap merugikan Indonesia pada Piala Asia U23 2024 ketika menghadapi Uzbekistan U23 dan Irak U23. Menanggapi hal ini, Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI tidak akan tinggal diam. Ia berharap FIFA dan AFC dapat bersikap netral serta profesional dalam menentukan perangkat pertandingan. Pasalnya, laga ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ini sangat menentukan langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Timnas Arab Saudi mengambil langkah serius jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Hervé Renard mengutus staf khusus untuk memantau langsung kekuatan timnas Indonesia dan Irak, dua rival utama yang akan mereka hadapi pada Oktober mendatang. Timnas Arab Saudi dikabarkan mengirim tim khusus untuk memantau kekuatan timnas Indonesia saat melakoni laga FIFA Matchday melawan China Taipei dan Lebanon. Langkah ini dilakukan sebagai persiapan menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar tersebut diungkap media Uni Emirat Arab, Qora, yang menyebut pelatih Arab Saudi, Hervé Renard, tidak ingin meremehkan calon lawan. Dirinya menugaskan dua asistennya untuk menganalisis langsung permainan Irak dan Indonesia, dua pesaing utama mereka di babak playoff. Asisten pertama Renard dikirim ke Thailand untuk menyaksikan kiprah timnas Irak di Kings Cup 2025. Pada turnamen itu, Irak sukses meraih 2 kemenangan beruntun atas Hong Kong dan Thailand, menegaskan bahwa mereka bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Sementara itu, satu asisten lainnya bertugas di Jakarta untuk memantau penampilan timnas Indonesia. Skuad Garuda tercatat menang meyakinkan atas China Taipei, lalu ditahan imbang Lebanon.
Catatan tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia punya potensi besar memberi kejutan di ronde keempat. Menurut media Uni Emirat Arab itu, langkah Renard ini bertujuan mengidentifikasi kekuatan sekaligus kelemahan lawan. Data yang terkumpul akan menjadi bahan evaluasi penting sebelum Arab Saudi menghadapi Indonesia dan Irak di Jeddah pada Oktober mendatang. Diketahui, timnas Indonesia sendiri dijadwalkan lebih dulu menghadapi Arab Saudi pada Selasa 8 Oktober 2025, lalu berhadapan dengan Irak pada Jumat 11 Oktober 2025. Nantinya hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat kedua harus kembali berjuang di babak kelima melawan tim dari konfederasi lain. FIFA mengumumkan akan menyalurkan dana rekor senilai 355 juta dolar Amerika Serikat kepada klub-klub di seluruh dunia melalui program manfaat klub untuk Piala Dunia 2026. FIFA akan menyalurkan dana sebesar 355 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,8 triliun rupiah kepada klub-klub di seluruh dunia melalui skema program manfaat klub yang diperluas untuk Piala Dunia 2026. Pengumuman ini disampaikan otoritas sepak bola dunia tersebut pada Selasa 16 September 2025. Jumlah tersebut meningkat hampir 70% dibandingkan 209 juta dolar Amerika Serikat yang dibagikan usai Piala Dunia 2022 di Qatar. Untuk pertama kalinya, klub yang melepas pemain ke kualifikasi Piala Dunia juga akan mendapat kompensasi, bukan hanya untuk fase final. Inisiatif ini merupakan bagian dari pembaruan nota kesepahaman antara FIFA dan European Club Association yang ditandatangani pada Maret 2023. Sementara itu, program ini memiliki tujuan untuk menciptakan sistem sepak bola klub global yang lebih inklusif dan adil. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan program ini adalah bentuk apresiasi atas kontribusi besar klub dan pemain dalam menyukseskan baik kualifikasi maupun turnamen final. Sejak diperkenalkan pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, ratusan klub telah menerima manfaat program ini. Pada 2022, tercatat 440 klub dari 51 anggota FIFA mendapat kompensasi. Dengan skema baru yang mencakup babak kualifikasi, jumlah penerima diyakini akan meningkat signifikan. Ketua ACA Nasir Al-Khelaifi menyebut program ini sebagai langkah inovatif, di mana klub memainkan peran penting dalam kesuksesan sepak bola tim nasional. Diketahui Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.
hingga kini sudah 18 tim dari 48 negara yang telah lolos ke pentas sepak bola terbesar di dunia itu. Eric Cantona menilai FIFA dan UEFA berstandar ganda dalam bersikap tidak konsisten terhadap konflik global. Ia membandingkan sanksi cepat yang dijatuhkan kepada Rusia dengan kelonggaran terhadap Israel. Kritik tersebut disampaikan Cantona dalam konser solidaritas untuk Palestina di London. Eric Cantona, mantan bintang Manchester United, kembali menarik perhatian publik. Namun, kali ini bukan karena aksinya yang memukau di lapangan hijau, melainkan karena sikapnya terhadap isu kemanusiaan. Pada konser Amal Together for Palestine yang berlangsung di OVO Arena, London, Rabu 17 September, mantan kapten Manchester United itu tampil bersama Mahmoud Sarsab, mantan pemain timnas Palestina yang pernah ditahan oleh otoritas Israel selama 3 tahun. Dalam acara tersebut, Cantona mengkritik kebijakan FIFA dan UEFA yang dinilainya tidak konsisten dalam merespon konflik global. Cantona menyindir keputusan FIFA dan UEFA yang melarang Rusia berkompetisi hanya beberapa hari setelah menginvasi Ukraina. Sementara Israel menurutnya masih diizinkan bermain, meski konflik berkepanjangan di Gaza telah berlangsung lebih dari 700 hari dan menelan puluhan ribu jiwa. Ucapannya tersebut menuai respon hangat dari para penonton yang hadir, menciptakan momen emosional di tengah pertunjukan. Pernyataan ini menegaskan posisi Cantona yang sejak pensiun kerap bersuara lantang terkait isu sosial dan kemanusiaan, termasuk dalam ranah olahraga. Konser Together for Palestine sendiri digagas oleh musisi senior Brian Eno dan disebut sebagai bentuk solidaritas terbesar di Inggris untuk Palestina. Acara tersebut disiarkan secara global melalui layanan daring dan menampilkan sejumlah musisi ternama seperti Damon Albarn, James Blake, Jamie XX, dan Riz Ahmed, serta sejumlah talenta muda di kawasan Timur Tengah. Dana yang terkumpul dari penjualan tiket disalurkan ke berbagai organisasi kemanusiaan Palestina, termasuk Ta'awun, Palestine Children Relief Fund atau PCRF, dan Palestine Medical Relief Society. Kehadiran Cantona dalam acara ini dianggap istimewa karena berasal dari dunia sepak bola. Karena sepak bola dianggap sektor yang selama ini dinilai enggan bersuara dalam isu-isu kemanusiaan. Dari sosok kontroversial yang dulu dikenal lewat selebrasi ikonik dan aksi protes di lapangan, Cantona kini menjelma menjadi figur publik yang memanfaatkan pengaruhnya untuk menyerukan keadilan. Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia U17 2025. Setelah menjalani TC di Bulgaria dan kalah tipis 0-1 dari Makedonia Utara, Garuda Muda akan kembali melanjutkan pemusatan latihan di Dubai pada Oktober mendatang. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto tengah mempersiapkan skuad Garuda Muda untuk menghadapi ajang bergengsi Piala Dunia U17 2025. Salah satu rangkaian persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan di Bulgaria yang diisi dengan sejumlah laga uji coba internasional.
Sayangnya, penampilan timnas U17 belum sesuai harapan setelah harus mengakui keunggulan Makedonia Utara dengan skor tipis 0-1 pada pertandingan yang berlangsung Sabtu lalu. Meski demikian, Novarianto menegaskan bahwa hasil tersebut tetap memberikan banyak pelajaran penting. Ia menilai pertandingan uji coba di luar negeri sangat bermanfaat untuk mengukur sejauh mana kesiapan tim menghadapi Piala Dunia. Kesalahan yang muncul di lapangan, terutama soal konsentrasi pemain, menjadi catatan besar. Dalam beberapa momen, pemain kehilangan fokus sehingga dimanfaatkan lawan untuk mencetak gol. Menurutnya, sisa waktu yang ada akan dimanfaatkan untuk evaluasi dan pemantapan skuad. Nova menambahkan bahwa hanya pemain-pemain yang benar-benar siap dan telah melewati tahap seleksi ketat yang akan dipilihnya. Agenda TC terakhir di Yogyakarta juga akan menjadi penentu sebelum Garuda Muda bertolak ke Dubai pada bulan Oktober mendatang. Setelah itu, tim akan meninggalkan tim U17 menuju Dubai untuk melanjutkan persiapan sekaligus menjalani laga-laga uji coba terakhir. Dari sana, mereka akan langsung terbang ke Qatar guna tampil di Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 sendiri tergabung di grup H yang terbilang cukup berat. Selain tim Merah Putih, grup ini juga dihuni oleh raksasa sepak bola Brazil U17, serta dua tim kuat lainnya Honduras U17 dan Zambia U17. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News Talk.